Pernah nggak sih ngerasain momen kayak gini? Kelas baru aja kelar, semua udah siap-siap mau pulang, tiba-tiba guru ngumumin ada PR yang harus dikumpulin besok. Seketika, satu kelas langsung jadi lemah, letih, lesu, lunglai. Jadi, kenapa sih kita harus ngerjain PR? Coba deh kita berandai-andai sejenak. Gimana jadinya kalau PR dihapuskan sama sekali? Wah, mungkin kita, teman-teman sekelas, dan semua pelajar di seluruh dunia bakal langsung sorak-sorai bahagia. Soalnya, nyatanya nih menurut banyak survei, nggak sedikit murid yang stres gara-gara PR. Tapi tunggu dulu, ternyata ini nggak sesimpel itu loh. Menghapus PR itu ibarat memegang pedang bermata dua. Ada sisi baik dan buruknya yang perlu kita timbang baik-baik. Di satu sisi, ya, tanpa PR, kita bisa lebih bebas nongkrong bareng teman, cari hobi baru, dan tentunya tidur siang dengan tenang. Nggak ada lagi tuh beban nugas dari siang sampai malam. Tapi, di sisi lain yang mungkin sering kita lewatin, PR itu sebenarnya bisa bikin kita jadi lebih ingat sama pelajaran dan mendorong kita buat belajar mandiri. Plus, kita juga jadi belajar soal manajemen waktu dan disiplin, skill yang penting banget buat masa depan kan? Oke, sekarang kita lihat satu kasus yang menarik banget dari dunia nyata. Yuk, kita terbang sebentar ke Finlandia. Coba deh lihat slide ini. Murid-murid di Finlandia yang prestasinya itu top global, ternyata cuma ngerjain PR sekitar 3 jam per minggu. Sekarang, bandingin sama murid di Indonesia yang rata-rata menghabiskan lebih dari 8 jam seminggu. Jauh banget bedanya. Nah, ini jadi pertanyaan kuncinya. Kalau PR-nya sedikit tapi prestasinya tinggi, apa berarti PR itu emang nggak penting-penting amat? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Di Finlandia, ada banyak hal lain yang bikin kualitas muridnya tinggi. Mereka fokus banget bikin proses belajar jadi menyenangkan dan kualitas gurunya itu jempolan. Jadi PR itu bukan satu-satunya faktor penentu kualitas seorang murid. Kalau gitu, apa dong akar masalahnya? Penelitian menunjukkan ada faktor lain yang pengaruhnya jauh lebih besar ketimbang banyak atau sedikitnya PR. Nah, ini dia intinya. Penelitian yang sama juga mengungkap perbedaan yang besar banget antara anak dari keluarga mampu dan yang kurang mampu. Ternyata, mereka yang kurang beruntung lebih jarang mengerjakan PR. Dan ini bukan karena mereka malas ya, tapi karena akses yang mereka punya itu beda banget. Jangankan fasilitas belajar kayak buku, komputer, atau internet, hal sesimpel punya tempat dan waktu yang tenang buat ngerjain tugas aja, itu belum tentu ada. Terus, gimana caranya biar semua orang punya kesempatan yang sama? Tiap negara pasti punya strategi masing-masing, dan Indonesia juga punya misi besar buat meratakan akses pendidikan. Contohnya di Jakarta, ada nih program yang bisa dibilang jadi semacam senjata rahasia untuk bantu pendidikan pelajar, mulai dari tingkat SD sampai calon sarjana. Namanya Kartu Jakarta Pinter Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dan skalanya ini nggak main-main loh. Jumlah penerimanya kalau dikumpulin, itu bisa memenuhi lebih dari 8 kali Stadion Gelora Bung Karno. Gila banget kan? Jadi, gimana cara Bank Jakarta nyalurin dana ini? Gampang banget. Semua dananya dicairkan pakai kartu ATM Combo dari Bank Jakarta yang emang didesain khusus buat program ini. Begitu saldonya masuk, kartunya bisa langsung dipakai buat bayar biaya kuliah, beli perlengkapan sekolah kayak buku dan seragam, bahkan bisa juga buat tarik tunai di ATM. Kalau mau belanja, kartunya bisa dipakai di toko-toko rekanan lewat mesin edisi, jadi transaksinya lebih aman dan tercatat. Kerennya lagi, pengguna KJP Plus juga dapat akses layanan gratis Transjakarta. Ini jelas sangat membantu mengurangi beban biaya transportasi sehari-hari. Nggak berhenti di situ loh. Para penerima kartu ini juga didorong buat melek digital. Mereka bisa pakai aplikasi Jakon Mobile buat cek saldo, jadi nggak perlu lagi mondar-mandir ke ATM. Transaksi harian juga jadi makin gampang, bisa satset bayar pakai QRS. Pokoknya mudah, praktis, dan aman. Oke, dari semua pembahasan ini, kita bisa lihat kalau PR sekolah itu mungkin emang ibarat pedang bermata dua. Bisa berguna, tapi bisa juga bikin kita keteteran. Tapi, terlepas dari itu semua, Indonesia punya PR yang jauh lebih besar dan lebih rumit, yaitu memastikan semua orang punya akses dan kesempatan pendidikan yang layak. Program seperti KJP Plus dan KJMU adalah langkah nyata untuk mengerjakan PR besar ini. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, menurut kalian apa lagi yang bisa kita lakukan bersama biar PR besar untuk pemerataan pendidikan ini akhirnya benar-benar kelar? Terima kasih sudah menyimak